Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ana Susilawati dengan NPM 1914497 kelas IFD. Di sini, saya akan menjelaskan tentang model database. Apa sih model database? Nah, definisi model database yaitu sekumpulan tools konseptual untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data yang menyatakan hubungan antar rekaman yang tersimpan dalam basis data. Model database ini terbagi dalam 5 kelompok besar, yaitu ada model entity relationship, yang kedua ada model relasional, ketiga ada model object oriented, yang keempat ada model hierarki, dan yang kelima ada model network. Nah, apa sih model-model tersebut? Yuk kita bahas. Nah, pertama ada entity relational model, yang biasa disebut IR model, yang terdiri dari sekumpulan objek yang disebut entity dan hubungan antar objek yang disebut relationship. Pemodelan data IR model ini menggunakan diagram IR yang terdiri dari bentuk persegi panjang untuk menggambarkan himpunan entity. Kemudian ada bentuk elips menggambarkan atribut-atribut entity, dan ada diamond untuk menggambarkan hubungan antar himpunan entity. Kemudian ada garis untuk menghubungkan antara objek dalam diagram IR. Nah, ini ada berikut notasi IR diagram versi Peter Chan. Bisa kita lihat di sini. Kemudian ada model relasional yang kedua. Nah, model relasional menggambarkan data dalam bentuk tabel-tabel. Asosiasi antar tabel tersebut didefinisikan lewat penggunaan kunci utama atau foreign key. Dengan menggunakan model ini, pencarian field dari suatu tabel atau banyak tabel dapat dilakukan dengan cepat atau lebih cepat. Nah, pencarian atribut yang berhubungan pada tabel yang berbeda dapat dilakukan dengan menghubungkan terlebih dahulu tabel-tabel tersebut dengan menggunakan atribut yang sama atau biasa disebut join operation. Berikut ada contoh penggunaan model relasional. Ini ada gambarnya. Nah, yang ketiga ada object oriented model. Model berorientasikan objek ini berbasiskan sekumpulan objek. Jadi setiap objek berisi nilai yang disimpan dalam variabel instan, di mana variabel melekat dengan objek itu sendiri. Nah, jadi variabel itu wadah nilai tersebut. Nah, terus ada metode. Metode adalah operasi yang berlaku pada objek yang bersangkutan. Kemudian ada objek-objek yang memiliki tipe nilai dan metode yang dikelompokkan dalam satu kelas. Nah, kelas di sini mirip seperti abstrak pada bahasa pemrograman. Kemudian ada sending a message. Nah, sebuah objek dapat mengakses data sebuah objek yang lainnya hanya dengan memanggil metode objek tersebut. Jadi tinggal panggil objek itu, langsung terakses datanya. Nah, berikut ada contoh penggunaan object oriented model. Selanjutnya, yang keempat ada model hierarki. Model hierarki merupakan model data yang dimana data tersebut diatur dengan struktur data tree, pohon. Nah, struktur data ini dapat mewakili informasi menggunakan hubungan child atau parent. Nah, setiap parent dapat memiliki banyak child, tetapi setiap child hanya boleh memiliki satu parent yang biasa kita kenal dengan sebutan one to many atau satu ke banyak. Nah, kalau kayak pohon kan satu pohon banyak tangkainya tuh, jadi bercabang. Satu pohon bisa memiliki banyak tangkai. Nah, seluruh atribut dari record yang ditentukan telah diatur dengan tipe entitas. Database hierarki yang paling banyak digunakan saat ini ialah IMS yang dikembangkan oleh IBM dan Registry Windows oleh Microsoft. Berikut ada contoh penggunaannya. Nah, yang kelima, model network. Model network atau model jaringan ini merupakan model database yang diyakini sebagai cara fleksibel mewakili objek dan hubungan lainnya. Nah, model ini memiliki fitur istimewa pada skema.
diperlihatkan sebagai grafik dengan tipe objek, yaitu ada node. Nah, tipe hubungannya yaitu adalah kurva, yang tidak terbatas dengan menjadi hierarki dan berkisi. Beberapa sistem database terkenal yang menggunakan jaringan model, yaitu ada IDS, Integrated Data Store, kemudian ada IDMS, Integrated Database Management System, kemudian ada RDM Embedded, dan ada Turbo Image, dan ada Unisys OS 2200 database. Nah, di sini ada skema model jaringan. Bisa dilihat di gambar. Nah, penemu asli dari model jaringan yaitu Charles Bachman dan dikembangkan menjadi spesifik standar pada tahun 1969. Nah, setelah kita bahas nih ada 5 model database ini, mana sih yang paling dominan digunakan? Nah, ternyata model yang paling dominan digunakan yaitu model relasional. Nah, karena itu, hampir semua developer perangkat lunak database menawarkan produk perangkat lunak Relational Database Management System atau disingkat RDBMS. Nah, apa sih RDBMS? Kita lanjut ke materi selanjutnya ya, di video selanjutnya. Sekian penjelasan materi tentang model database dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.